Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini insya Allah kita akan sharing terkait dashboard content creator by Perform. Oke, di sini insya Allah akan saya jelaskan dengan detail bagaimana cara menggunakan spreadsheet template ini. Oke. Nah, di bagian sheet pertama di sini sudah ada ya arahan penggunaan. Silahkan kalian baca untuk lebih jelasnya untuk menggunakan dashboard ini. Di sini ada petunjuk penggunaan. Kalian tinggal klik aja. Di sini langsung akan muncul guidebooknya. Ini bisa diikuti. Silahkan diikuti untuk penggunaan secara detailnya ya. Silahkan. Oke, contohnya ya seperti ini. Oke, ini internetnya lagi kurang. Oke, seperti ini. Nah, sini udah ada setup semuanya. Oke. Oke, kemudian di sini ada setup. Nah, setup ini adalah yang harus kalian setting, kalian isi secara manual ya. Di sini ada nama perusahaan, ya contoh di sini nama perusahaannya Madani Coffee dan ada logo perusahaannya juga. Nah, ini tinggal di input logo perusahaannya apa ya. Cara inputnya gimana logo. Oke, kita contoh ya, ini kita delete dulu sheet. Oke, seperti ini. Insert image. Oke, image in the cell. Oke, insert, masukkan, lalu kita klik browse, kita cari logo kita ya. Contoh saja ya, misalnya logonya ada di sini. Oke, contohnya kita ngambil logo ini ya. Oke, sip. Nah, sip. Oke, secara otomatis nanti dia akan masuk ke sini. Nah, oke, logo kamu akan masuk di sini. Bagusnya di remove background dulu ya, logonya di remove background dulu. Oke, ini tulis aja pesan kamu dan berikan deskripsi usaha Anda di sini. Oke, seperti itu. Tinggal kamu tulis di sini usaha kamu apa, bergeraknya di bidang apa ya. Oke, berikutnya yang kamu setup adalah jam postingnya. Ini silahkan di setup ya, jam berapa aja. Biasanya postingan kamu rentang range-nya agar apa, nanti outputnya akan kita bisa analisis jam-jam berapa aja postingan kita itu ramai. Oke, pilar konten. Nah, pilar konten ini adalah seperti ibaratnya konten kamu jenis-jenisnya itu apa aja modelnya gitu ya. Misalnya ada orang yang modelnya jenis kontennya adalah education, inspirasi, entertain. Education berarti yang sifatnya mengedukasi, inspirasi, entertain yang menghibur gitu ya. Promosi atau jualan, ada edutainment gabungan antara edukasi dan juga entertain. Nah, ini pilar-pilar konten biasanya setiap kanal sosial media itu memiliki khasnya, jenisnya masing-masing gitu ya. Nah, secara umum ada seperti ini pilar konten. Oke, begitu. Nah, berikutnya overview. Nah, di overview ini kita sudah banyak ya. Di sini ada apa aja. Oke, ini logo. Logo ini sudah otomatis ya dari yang kamu input di setup. Ada tentang perusahaan dan ini ada pilihan sheet yang bisa kamu klik buat langsung lompat ke sheet yang ada. Misal mau ke overview per channel seperti ini ya. Atau mau ke langsung sosial dashboard center. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada apa aja? Di overview ini ada banyak performa sosial media ya. Jadi overview itu istilahnya kamu mau melihat performa sosial media secara keseluruhan seperti apa, kamu bisa banget lihat di sini ya. Nah, di sini ada follower update. Oke, ini adalah jumlah follower terupdate ya per hari ini. Nah, follower growth rate monthly update adalah pertumbuhan follower kamu gitu ya. Secara bulan terkini, misalnya sekarang ada bulan September berarti di bulan September ini, atau sekarang misalnya bulan November berarti bulan November ini. Follower growth rate-nya 15,8%. Jadi dihitung pertumbuhannya ya. Misalnya
bulan kemarin dia bakal nge-link sendiri ya, otomatis rumus. Misalnya bulan ini kamu ada pertumbuhan follower 100 ya. Nah 100 sebelumnya follower kamu di bulan sebelumnya ada 400, berarti 100 bagi 400 ada 25% follower growth rate-nya. Biasanya ini lumrah diukur untuk sebagai KPI sosial media gitu ya. Oke, ada interaction rate. Nah, interaction rate ini lebih mengukur kepada jumlah interaksi per views. Jadi ngukurnya dari jumlah yang melihat konten kamu dan berapa yang akhirnya berinteraksi. Nah, berinteraksi ini boleh dia nge-save, comment, share, like konten kamu. Itu diakumulasikan gitu. Nah, ini namanya interaction rate. Ada namanya juga follow conversion rate. Kalau interaction rate ini buat melihat seberapa menarik konten kamu. Follow conversion rate ini untuk melihat bagaimana konversi orang sudah interest, sudah tertarik hingga akhirnya follow. Ini buat evaluasi ya, untuk mengevaluasi terkait performa sosial media kita. Kalau interaction rate-nya rendah dari target, normalnya biasanya di angka 5%, sudah di atas 5% berarti sudah bagus. Kontennya sudah menarik, sudah mengundang orang buat komen, like, share, save gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah 5% berarti ada yang harus dievaluasi dari kualitas kontennya. Terus kalau follow conversion rate juga sama, kalau misalnya biasanya umum di angka 10% targetnya. Kalau di atas 10% berarti udah oke banget tuh kontennya. Call to action-nya udah kuat banget ya buat orang bisa follow gitu ya akun sosial media kamu. Tapi kalau misalnya masih di bawah, artinya masih perlu ada yang diperbaiki dari call to action untuk follow-nya. Oke, seperti itu. Atau kontennya masih kurang benar-benar daging atau menarik untuk mereka buat ngikut sebagai followers. Nah, di sini ada pertumbuhan follower ya, dan ini bisa di tracking by mingguan ya. Ini bisa kelihatan ya. Setiap minggu ya bisa kelihatan berapa pertumbuhan followernya biar kamu tracking sebenarnya sosial media kamu tuh bertumbuh atau enggak sih dari minggu ke minggu ya kan. Ini ada kontribusi follower per sosial media ya, ada dari Facebook ya berapa persen, Instagram, TikTok, YouTube ya kan. Dan di sini ada performa per sosial media ya berdasarkan view, interaction dan followersnya. Ini kalau kita lihat paling banyak nih YouTube ya, di sini viewsnya 940.000, total akumulasinya interaction 89.000 dan followernya ada 8.760 atau subscribernya ya kalau YouTube gitu. Nah, ini bisa kita analisa nih mana nih yang paling banyak ya dan mana yang lemah gitu. Di sini buat menganalisa kategori waktu posting non views terbanyak ya. Di sini kita bisa lihat paling banyak itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, ini yang tadi saya bilang makanya perlu di setup ya. Nanti bakal masuk kepada reportnya ya. Reporting di sini bakal di report ya. Jadi pilihan. Nah, ini jadi nggak usah di setting, tinggal milih berdasarkan setup yang sudah kamu buat. Oke, seperti itu overview untuk views terbanyak, dan ini performa konten pilar berdasarkan apa yang diukur interaction rate dan follow conversion rate-nya ya. Jadi pilar konten mana nih? Mana sih orang juga suka jenis konten yang seperti apa sih di sosial media kamu ya kan? Education kah, inspiration kah, promotion atau entertain gitu. Nah, ini overview per channel. Sebenarnya kalau overview per channel sama aja, kurang lebih dengan overview. Bedanya kalau overview ini general, performanya akumulasi. Jadi total 978 ini sebenarnya total semua kanal sosial media kamu. Nah, kalau overview per channel ini cukup channel tertentu aja. Misal kita pilih Instagram, di sini TikTok. Nah, dia kan berubah sendiri ya. Facebook. Oke, Instagram. Nah, begitu ya. Jadi tergantung. Nah, dia bakal beda-beda tiap sosial medianya. Tinggal kamu pilih aja mana sosial medianya yang menurut kamu pengen kamu analisa gitu. Selebihnya indikatornya sama ya, sama seperti overview. Bedanya di sini ada filter 10 best content ever. Nah, ini artinya 10 konten terbaik ya sepanjang sosmed ini berdiri gitu ya. Nah, bakal langsung dapat dianalisa di sini ya. Dan ada link kontennya juga biar buat langsung di cek gitu kan kontennya. Dan ini udah otomatis juga semua, di sini udah otomatis rumus ya semuanya. Nah, di sini 10 best content this month ya. Berarti ini buat yang terbaik, 10 best content terbaik bulan ini ya. Ini karena kita belum update ya buat konten di bulan ini ya.
belum ada, jadi belum kelihatan. Begitu, oke. Nah, ini contoh ya. Oke, seperti itu. Ya, di sini jadi kalian tinggal simpel tik, nah tinggal cari langsung kelihatan semuanya. Oke. Nah, kita lanjut lagi dashboard center. Nah, ini yang powerful nih ya. Nah, di sini ini integrated ya. Mungkin saya jelaskan ada 3 kolom utama ya. Di sini kolom pertama ini terkait performa dan bonus. Kolom kedua terkait rekap performa sosial media, artinya all sosial media kalian. Ada yang bulanan dan yang mingguan juga. Dan yang di sini adalah reportingnya ya, reporting konten media sosial. Nah, kenapa sih saya buat satu reportnya? Kenapa nggak dibagi sheet yang lain aja? Karena ini based on experience juga ya. Karena di sini kan ada performance nih ya, performance. Nah, biar apa? Karena yang paling sering dipakai sama tim kita biasanya adalah report kontennya yang sering-sering dibuka. Biar dia sebelum ngelihat report kontennya dia ngeliat dulu performanya buat ngebangun engagement. Seperti itu ya. Nah, di sini ada skor performanya. Ini udah otomatis ya, A B C D S ya. Dari yang terbagus itu adalah S, sangat baik, A amat baik ya, B cukup baik gitu kan, dan seterusnya. Paling ke D ke E paling jelek gitu ya, kurang baik. Nah, ini juga ada grafik performance-nya, jadi bisa ngelihat pertumbuhan performance-nya per bulan. Oke, nah di sini ada dari bulan Januari baru sampai Desember ya. Skornya berapa, persentase performance-nya kita buat percentage biar kita bisa ngukur ya pertumbuhannya, seperti itu. Jadi dari akumulasi apa KPI-nya? Dari ini semua ya, interaction rate, follow conversion, dan follower growth rate ya, berdasarkan ini angkanya muncul persentase ini gitu. Oke, skornya, nah di sini bisa juga sama otomatis ya, dia akan otomatis bergerak. Kalau dia lebih dari 120% otomatis dia bakal S, kalau dia kurang dari 60% dia D, kalau dia lebih dari 60% dan di bawah 80% dia C gitu ya. Nah, gitu, ini buat membangun engagement, dan juga otomatis bonusnya juga bakal muncul sendiri. Nah, ini juga nanti bisa kalian setting sendiri mau ngasih bonus berapa. Kalau S, kalau A ya, ini juga bisa kalian setting gitu ya. Untuk apa sih? Ya untuk bisa membangun engagement tim kita, biar tim kita lebih bergairah gitu kan. Oh, bonusnya berapa nih ya. Jadi kalau dia dapat S langsung atau A dia langsung muncul bonusnya. Nah, jadi langsung lebih bergairah. Atau kamu mau bikin skema khusus bonus juga boleh, silakan. Oke, nah di sini ada rekap performa sosial medianya. Oke, nah di sini ada bulanan, ada juga mingguan ya. Nah, di sini ada oke. Ada rekap performanya, views ini total ya, seluruh all semuanya. Total interaction, total followers, total interaction rate, follow conversion rate-nya, follower growth rate-nya, rata-ratanya ya di sini. Nah, ini bulanan ya. Januari, Februari, Maret, Desember. Nya di sini udah otomatis juga new followersnya bulan Desember berarti 1328, followers update-nya 9728. Kenapa update? Karena dari follower sebelumnya otomatis ditambah dengan follower yang baru 1328. Interaction-nya berapa bulan ini 3000, views-nya berapa, sehingga muncul interaction rate-nya berapa. Tadi interaction rate itu berdasarkan interaction per views ya. Follow conversion rate berdasarkan interaction yang akhirnya menjadi followers gitu kan. Pertambahan follower. Terus follower growth rate itu berdasarkan dari pertambahan followers dibagi dari jumlah followers update sebelumnya gitu. Oke. Nah, ini semua muncul otomatis, sama ini juga mingguannya. Dari mana? Ini semua muncul dari sini, sosial media performance. Jadi kalian perlu setting di sini manual update ya terkait followers kamu ya. Nah, di sini ada Instagram, TikTok, YouTube, FB. Nah, di sini kamu bisa update ya berapa jumlah followers kamu di bulan Januari ya. Sehingga followers update-nya berapa? Februari 600, di sini follower update-nya berapa? Kenapa sih di sini dibikin manual, nggak dibikin rumus otomatis saja berdasarkan reportnya? Karena yang namanya followers update itu kan kadang ada yang unfollow kita ya. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan hanya dari report aja,
yang unfollow ini nggak bakal terdeteksi, sehingga bisa jadi akan ada perbedaan jumlah ya update antara yang di sosial media beneran realnya dan juga di report kita gitu. Karena ada beberapa kan pasti sudah follow, nanti bulan depan mungkin dia unfollow karena ada yang kurang relate ya dengan konten kita. Begitu, oke. Nah, di sini ada grafik ya, ini sama sebenarnya seperti overview, kontribusi, pertumbuhan follower. Nah, di sini ada persentase, percentage update performa per bulan ini ya. Jadi ini per bulan ini semuanya ya. Interaction rate-nya, follow conversion rate-nya, follower growth rate-nya. Gitu. Nah, di sini juga ada grafik-grafik ya, sama seperti yang ada di overview. Dan di bawahnya ada semuanya terkait reportingnya. Ini semua di report secara manual ya, dari konten-konten yang sudah di-upload gitu. Jadi harus rajin nge-reportnya. Kalau udah punya admin, konten sosial medianya bisa di-report oleh adminnya atau oleh konten kreatornya ya. Jam postingnya di sini ada link kontennya ya. Jadi yang kamu siapkan dulu ya folder buat konten-konten kamu ya biar terdokumentasi. Habis itu kamu copy ininya, copy link videonya ya, biar bisa langsung dilihat kontennya di report ini. Kayak gini contohnya kan bisa langsung lihat, enak ya. Oh ini lagi enggak, not exist, Nah biasanya bisa langsung dilihat kayak ini kalau seperti ini ya, enak seperti itu. Nah di sini ada jam postingnya ya, tinggal pilih tanggal posting, link kontennya, channelnya apa, sosmednya, kontennya konten tentang apa, pilar kontennya apa, viewsnya berapa, interactionnya berapa, followersnya berapa gitu. Oke, pastikan ini adalah data yang terupdate. Oke, karena ini bakal jadi evaluasi kamu dan masukan performa dari tim kamu gitu. Nah kamu nanti bisa buat nge-review juga, bahan nge-review dari per konten sosial media. Dari sini bisa langsung ngeliat gitu kan, mana nih sosial media terupdate bulan ini misalnya kan, oh followernya segini ya, interestnya segini, followernya segini, nambahnya interestnya segini, follow konsernya segini. Jadi kamu bisa langsung analisa dari report ini begitu. Nah ini dashboard centernya. Berikutnya di sini ada social media performance. Nah, social media performance ini per social media ya performanya. Kalau tadi kan ini general banget ya. Kalau ini per social media. Di sini ada Instagram, TikTok, YouTube dan juga FB. Semuanya otomatis kecuali new followers dan follower update ini tolong diupdate secara manual, baik yang bulanannya atau yang mingguannya. Kenapa harus manual tadi ya sudah saya sampaikan, karena kalau kita mau linkkan dengan report bisa saja secara otomatis ketika di sini sudah di report pertambahan followersnya ya. Di sini kan di report ya followersnya setiap konten bisa aja. Tapi ini akan tidak relate ketika ada data-data sosial media kamu yang unfollow gitu kan. Maka di sini harus manual. Ya selain itu biar juga membangun awareness ya ketika diupdate secara manual bagi tim kamu biar lebih aware lagi gitu kan dengan performanya. Selebihnya sama ya seperti yang sudah dijelaskan. Di sini ada Instagram, TikTok, YouTube dan Facebook. Sama semuanya bisa dianalisa buat database kamu. Terakhir di sini ada content plan. Nah content plan ini sudah disiapkan agar memastikan tim kamu memiliki perencanaan konten, baik itu mingguan atau bulanan ya. Di sini ada sosmednya apa, jenisnya apa, gitu kan. Nah, topik kontennya apa. Sudah diposting atau belum tanggal postingnya. Nah, di sini biar men-tracking nih. Di sini ada 2/32 karena apa? Dia udah otomatis ya, karena baru 2 yang diposting dari yang sudah direncanakan. Contoh ya, dia akan nambah sendiri 3/32 ini buat tracking apakah sudah dieksekusi gitu ya semuanya atau belum ya. Recapnya sudah langsung kelihatan berapa-berapanya. Itu ya teman-teman semua untuk powerful dashboard content creator. Bagaimana? Powerful banget kan? Semuanya all in one ada. Dan kita sangat terbuka, feel free to sharing, kasih masukan buat kita agar kita bisa improve lebih baik lagi dashboard ini gitu kan, dan kalian bisa benar-benar nikmatin buat tim kamu biar lebih perform terkait sosial medianya. Terima kasih. Kami sangat terbuka buat masukan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.